Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pertemuan hari ini kita membahas pembelajaran sistem rem yang akan saya sampaikan kepada seluruh siswa dan siswi, terutama yang siswa TKR yang di SMK Negeri 1 Tambakboyo dan seluruh siswa yang melihat di video di channel YouTube kami. Untuk pembelajaran hari ini pada waktu sistem rem, sebelumnya saya mau menyapa tetap semangat di dalam pembelajaran ini. Di sistem rem yang notabene-nya berperan aktif dan sangat berperan sekali di mobil, dikarenakan menjaga keamanan di mobil dan menjaga kenyamanan pada waktu berkendara dalam keadaan memberhentikan atau menghentikan mobil dengan seketika maupun dengan perlahan. Pertama, di komponen sistem rem konvensional yang kita bahas, yaitu sistem rem konvensional, yaitu pertama ada booster yang ada di depan engine, yang karena mobil kita yang kita pakai itu Kijang tahun 89, jadi ada booster yang berperan penting, yang utamanya dari pedal rem menuju booster rem. Ini yang namanya booster rem. Setelah booster ke master rem, dimana booster itu kerjanya seperti vakum. Jadi apabila kerja booster ini tidak berfungsi atau kerja vakumnya tidak berfungsi, yang akan mengakibatkan kendaraan atau mobil yang kita pakai akan mengalami rem blong. Komponen booster juga sangat berperan penting untuk kinerja master. Yang kenapa dinamakan master, karena ada di atas kondisinya, kalau di bawah ada kaliper, tempatnya pad atau kampas rem cakram. Kita membahas master rem yang dimana ini ada tutup master yang isinya dari master itu minyak rem. Spesifikasinya minyak rem yang kita pakai pada Kijang tahun 89 ini dot 3, dan di master juga spesifikasinya ada pada waktu pengisian minyak rem itu ada maksimal dan minimal. Kenapa maksimal dan minimal? Apabila kita mengisi minyak rem terlalu lebih dari batas maksimal, mengakibatkan tutup dari master rem ini kesulitan untuk menutup, karena posisi minyak rem yang ada di dalam master berlebihan, dan yang mengakibatkan master rem tidak bisa tertutup, tutup master rem tidak bisa tertutup, yang mengakibatkan minyak rem keluar atau meluap di sekitar master rem, dan yang mengakibatkan minyak rem itu keluar, akibatnya bisa merusak cat dan komponen yang lain. Di master juga ada in-outnya yang menghubungkan ke roda 4 yang berfungsi untuk menyalurkan minyak rem, di mana minyak rem tersebut tugasnya mendorong kampas rem atau brake shoes di bagian roda atau well 4. Master rem bisa rusak
diakibatkan karena penggunaan yang pertama, penggunaan rem yang tidak sesuai dengan spesifikasi mobil yang ada, dan bisa seal master rem ini bisa rusak karena haus, dikarenakan akibat dari suhu atau akibat umur atau akibat dari kerenggangan pemasangan tidak pas. Jadi apabila seal master ini haus, akan mengakibatkan kerja pedal rem juga tidak pas pada spesifikasi mobil tersebut. Dan apabila seal master rem ini tidak berfungsi sesuai dengan kapasitasnya, juga mengakibatkan minyak rem yang distribusikan melalui selang rem untuk didistribusikan ke roda, masing-masing roda, ke 4 roda depan dan roda belakang. Roda depan yang menggunakan ped untuk rem cakram, dan roda belakang untuk menggunakan brake shoes. Kemudian dari master ini jadi satu kesatuan dengan booster, di mana karena booster juga berfungsi untuk memompa minyak oli untuk turun, minyak rem untuk turun ke roda, ke well, di mana turunnya minyak rem ini karena ada dorongan dari pedal rem yang mendorong minyak rem untuk turun ke roda, di mana roda akhirnya mendorong nipple untuk menyemprotkan minyak rem untuk menggerakkan brake shoes ke tromol. Pedal rem yang para driver yang sudah mumpuni, pedal rem ini sangat berperan penting, di mana suatu rem mobil dinyatakan berfungsi atau posisi brake shoes atau posisi tromol dan komponen rem yang lain tidak berfungsi atau kondisi rem tidak berfungsi. Dari penglihatan visual bisa kita melihat dari gerak pedal rem, di mana apabila di salah satu atau komponen rem, contoh di selang rem yang mendistribusikan ke 4 roda, ada sedikit udara yang masuk di selang rem. Pedal rem akan mempengaruhi gerak bebas pedal rem, di mana apabila selang rem yang mendistribusikan minyak rem terjadi ada gelembung udara, akan mengakibatkan gerak bebas pedal rem pada waktu dioperasikan atau diinjak akan lebih dalam lagi, dikarenakan pada waktu pengereman masih terjadi kevakuman di dalam selang rem, di mana pedal rem untuk memberikan kenyamanan para pengendara, sebelumnya pengecekan dulu pada waktu sebelum mobil Anda atau para driver menjalankan kendaraannya, yaitu dengan menginjak dulu. Jadi dengan menginjak gerak bebas pedal rem, kita dapat mengetahui kedalaman pedal rem dan
juga mengetahui pengoperasian rem tersebut. Yang terakhir juga, sebelum dilakukan penyetelan, pedal rem harus dalam keadaan sempurna. Kenapa sempurna? Karena juga mengakibatkan juga memperhatikan keselamatan berkendara. Yang selanjutnya saya tunjukkan langsung kondisi rem konvensional. Intinya saya tunjukkan apa dan isi dari rem konvensional ini setelah saya buka roda atau ban mobil Kijang 89 yang kita punya di SMK Negeri 1 Tambakboyo. Kita sudah buka, saya sudah proses pembongkaran dan pembongkaran tromol. Jadi apa yang dari poster tadi, master rem itu masuk ke tromol melalui nempel yang ada di belakang, di mana nempel ini yang berfungsi untuk menyemprotkan minyak rem yang apabila pada pengoperasian rem dari awal pedal rem diinjak, pedal rem mendorong booster untuk menggerakkan minyak yang ada di master untuk disemprotkan melalui selang yang nantinya akan turun ke nempel. Ini komponen silinder rem. Silinder rem ini yang berfungsi menggerakkan brake shoes atau sepatu rem. Brake shoes ini yang didorong oleh silinder rem. Silinder rem yang isinya di dalam itu ada piston dan karet piston atau seal piston, di mana apabila silinder rem ini terjadi kebocoran di dalam silinder rem, jadi kinerja brake shoes atau sepatu rem ini tidak berfungsi sesuai kinerja atau sesuai kerja dari brake shoes. Master rem di mana tempatnya ini nempel sama tromol yang fungsinya untuk mengatur kerja brake shoes. Isi dari tadi itu terdiri dari piston dan seal rem yang berisi minyak rem. Minyak rem berfungsi pada saat pedal rem dioperasikan mendorong booster dan booster mendorong master rem untuk menyalurkan minyak rem ke selang menuju ke nempel yang berfungsi untuk menyemprotkan minyak rem ke master rem, ke silinder rem. Silinder rem ini bisa tidak berfungsi diakibatkan karena seal silinder haus atau robek atau pecah yang mengakibatkan minyak rem keluar dan mengakibatkan kerja brake shoes tidak berfungsi. Komponen selanjutnya yaitu di bawah silinder rem ada adjuster. Adjuster ini yang berfungsi untuk penyetelan brake shoes, kerja brake shoes, ruang geraknya brake shoes yang dimana didorong oleh lengan adjuster.
lengan adjuster atau satu komponen dari adjuster ini disesuaikan dengan gerak bebas brake shoes. Sebelumnya perlu penyetelan. Jadi penyetelan ini di mana brake shoes atau sepatu rem ini diukur untuk tidak terlalu rapat dengan tromol, di mana sesuai dengan kapasitas atau standar spesifikasi di suatu mobil. Saya tidak mau menunjukkan merek mobil, di mana suatu mobil memberikan spek antara brake shoes dan tromol itu ada memberi spek 0,08 mm. Jadi gerak brake shoes tidak terlalu, atau posisi brake shoes tidak berfungsi, posisi sepatu rem tidak berfungsi, itu kerenggangannya dengan tromol itu 0,08 mm. Setelah pemeriksaan sudah rem tromol, kita melakukan pemasangan tromol, yang dimana pada waktu pemasangan tromol harus sesuai atau harus pas dengan dengan baut axle shaft atau poros roda, dimana apabila masuk akan mengakibatkan posisi roda tidak bisa terpasang. Dan untuk proses pembongkaran nanti ada di tampilan video yang saya kirim jadi satu dalam pembelajaran hari ini, yaitu pemeliharaan rem konvensional, rem tromol dan rem ABS di mobil yang menggunakan bukan rem konvensional tapi rem ABS atau lock brake system, yang dimana kondisi rem ABS lebih baik dari kondisi rem konvensional yang saya tampilkan di pembelajaran hari ini, di mana pembelajaran hari ini menggunakan rem Kijang tahun 89 dilakukan di lab atau bengkel yang digunakan di SMK Negeri 1 Tambak Boyo. Untuk komponen yang selanjutnya ini sama dengan rivet, yang dimana ada paku pembuka, yang dimana di situ ada ring dan spring gas, yang mana berfungsi untuk melekatkan dudukan di brake shoes. Dan yang ini kabel untuk rem tangan. Jadi rem tangan berfungsi untuk kondisi mobil atau suatu kendaraan posisi parkir atau berhenti di pinggir jalan atau berhenti sejenak. Jadi ini ada namanya rem tangan. Ini kabel rem. Jadi posisinya rem tangan itu ada di sebelah roda kemudi, yang dimana berfungsi untuk rem sementara, rem tangan pada waktu berhenti sementara. Di dalam rem tromol ini harus ada pengecekan dari kondisi tromol, apakah terjadi gesekan yang tidak sempurna, apakah posisi tromol kotor seperti ini kan banyak debu itu intinya kotoran yang terjadi antara brake shoes
sepatu rem dan tromol, yaitu pada waktu kondisi tromol atau kondisi sistem rem berfungsi atau bekerja. Dimana untuk pemeliharaan atau pemeriksaan rem tromol ini jadi harus berkala. Kenapa berkala? Jadi apa yang saya sampaikan dari awal, karena komponen sistem rem ini sangat signifikan, sangat penting sekali bagi kendaraan dan bagi keselamatan kita bersama. Jadi pemeriksaan itu kita awali dengan melihat kondisi master silinder, melihat kondisi silinder rem, apakah melihat kondisi silinder rem itu terjadi kebocoran minyak rem, apakah seal master itu terjadi kerobekan. Kenapa kita melihat pada waktu dibuka, melihat kondisi minyak menempel di seal silinder itu karena sudah seal silinder perlu penggantian, dimana kalau seal silinder ini tidak diganti terlalu lama akan mengakibatkan kerobekan dan mengakibatkan minyak rem keluar. Selanjutnya pemeriksaan itu karena kita mengetahui gerak pedal rem, gerak bebas rem tidak sempurna, tidak sesuai dengan spesifikasi perusahaan. Posisi pedal rem terlalu dalam pada waktu diinjak, sehingga kita melakukan pemeriksaan di rem tromol. Pemeriksaan jangan dilihat dari rem tromol saja, jadi kita lihat di kondisi rem cakram apa atau kemungkinan di rem itu, rem cakram kondisi pad sudah haus. Pemeliharaan di tromol, pemeliharaan di tromol kita mulai dari master, dari silinder, seal silinder, piston silinder, dan brake shoes, dan kondisi adjuster maupun bekas atau spring rem dan paku rivet, dan kondisi kabel rem tangan. Apabila tidak terjadi permasalahan yang signifikan, yang berat di kepala silinder, brake shoes masih tebal, jadi ketebalan pemeriksaan ketebalan brake shoes itu dilihat dari pengukuran, di mana pengukuran dengan memakai jangka sorong atau mistar geser. Itu spesifikasinya tergantung spesifikasi mobil masing-masing. Jadi kita melihatnya dengan ketebalan ini, ketebalan kampas, di mana masih bisa seperti ini, kampas masih bisa berfungsi. Yang pasti sudah pemeliharaan atau pengecekan suatu rem bisa dinyatakan tidak ada masalah. Kita harus melihat kondisi tromol juga. Setelah tidak ada masalah, kita perlu penyetelan. Di mana penyetelan, karena pada waktu penyetelan perlu pembuangan angin, karena di selang-selang penyaluran minyak rem itu tidak boleh ada udara di dalam selang. Dikarenakan nanti apabila ada udara di dalam selang akan mengakibatkan kerja minyak rem tidak bisa mendorong kinerja dari silinder rem tersebut. Pertama, dalam pemeriksaan atau overhaul sistem rem konvensional, pertama harus mempersiapkan alat yang pertama, ketrak, buaya, sextant, toolbox, kunci
atau kunci momen, vernier kaliper atau jantan dorong. Proses pertama dalam pembongkaran overhaul sistem konvensional, pertama mobil didongkrak dulu atau dinaikkan ke atas. Baut roda 4 kendori dulu terlebih dahulu. Seneng ceplok kabeh langsung. Woi Pak, ambruk kok Pak. Setelah itu dongkrak dinaikkan atau mobil dinaikkan. Sextane. Tromol dibuka dalam posisi pemeriksaan visual, posisi 4 atau kampas rem posisi baik. Terlebih dahulu selanjutnya pembongkaran 4 atau kampas rem. Gas mengunci kanvas 4 masih posisi baik, masih lentur. Paku penguncinya
posisi baik. Selanjutnya pembongkaran pad 1, kedua, kampas rem yang selanjutnya. Paku agak bengkok. Posisi piston dan sil piston agak robek, perlu penggantian. Sedangkan piston perlu pembersihan dari kotoran yang ada di dalam rem konvensional atau rem tromol. Pembersihan pertama, piston sama sil piston dalam posisi piston dalam keadaan robek. Yang selanjutnya penyetel kanvas atau pad dalam posisi keadaan baik. Posisi selanjutnya pengukuran pad. Ketebalan pad atau kampas masih bisa digunakan, dalam artian ketebalan kampas berkurang. Selanjutnya pengamatan atau pengecekan rem tangan atau rem parkir masih dalam kondisi baik. Yang selanjutnya posisi atau kondisi keadaan tromol sendiri dalam keadaan kotor, perlu membersihkan dengan lap. Setelah itu, setelah mengadakan pengecekan atau pembersihan rem tromol dalam keadaan baik, yaitu perakitan atau pemasangan kembali. Perakitan pad atau pemasangan pad kepada pengunci pad.
Standby. Standby Pak. Untuk pemasangan jarak atau penyetelan kampas rem atau pad. Standby-nya. Pertama, perakitan atau pemasangan piston dan seal piston, karet piston atau seal adjuster. Setelah itu pemasangan pad atau kampas rem. Standby sih tadi. Perakitan atau pemasangan tromol karena sudah melaksanakan pengecekan. Nah, selanjutnya pemasangan tromol pada as roda. Nah, selanjutnya pemasangan roda pemasangan baut roda, 4 baut roda. Pengencangan baut roda. Standby Pak. Kita sudah terpasang, berarti akhir dari overhaul sistem pengereman atau sistem konvensional atau rem tromol. Terima kasih.